Halo, apa kabar untuk Libra? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, kali ini aku mau reading nih untuk Libra nih tentang energi kabar mantan ya. Sekali lagi ini sifatnya adalah general. Jadi nggak semua harus resonate, nggak semua harus cocok dengan keadaan kamu di luar sana. Kalau nggak resonate jangan dipaksakan. Kamu bisa cek di videoku yang lain sesuaikan dengan Sun, Moon, Rising, dan Venus. Energinya juga bisa vice versa atau kebolak-balik ya. Oke, aku cek dulu di sini untuk energi kabar mantan. Bagaimana dia nih? Berarti dia ini kurang bisa menyayangi dirinya sendiri ya. Kalau dia kurang bisa menyayangi dirinya sendiri, bagaimana dia bisa menyayangi orang lain? Intinya seperti itu ya teman-teman. Di sini kalau aku lihat gini, semua kejadian yang dialami oleh dia itu sebetulnya juga demi dia. Mungkin ini kamu ya Libra ya, apa yang kamu lakukan ini sebetulnya juga demi untuk dia. Nah, kalaupun ini memang udah putus ya, atau kalaupun dia ini yang melakukan sesuatu, ini sebetulnya juga demi kamu. Nah, ini loh ya. Di sini aku melihat itu gini teman-teman. Saat ini dia itu di posisi dua arah, dua jalan, dimana dia harus menentukan pilihan itu dan berharap bahwa apa yang menjadi pilihan di sini adalah yang terbaik buat kamu, dan ini juga demi kamu. Nah, ini loh ya. Berharap kamu bisa menerimanya, menerima keputusan apa yang dia lakukan. Nah, ini di sini gini teman-teman, kalau aku lihat ya, dia sekarang ini lagi sendiri. Dia membutuhkan waktu untuk sendiri. Dia membutuhkan waktu. Jadi orang ini kayak lagi nggak mau diganggu. Ya, nggak mau diganggu. Nih, ya. Karena banyak hal yang sudah terjadi dalam hubungan kalian di masa lalu. Nah, kalau seumpama kamu lagi berusaha kontak dia atau kayak gimana, dia nggak bisa. Karena dia lagi nggak mau diganggu. Dia lakukan ini juga untuk kamu. Pasti ada alasan tertentu. Why, kenapa dia tiba-tiba begini? Sebenarnya dia nggak mau gitu loh. Sebenarnya dia nggak mau seperti ini. Sebenarnya dia nggak mau kayak harus menjauh dari kamu atau mutusin hubungan di sini. Sebenarnya dia nggak mau. Paham ya? Tapi ini harus dia lakukan, dan dia berharap kamu bisa memahami itu. Dia berharap kamu bisa mengerti tentang itu. Nah, ini loh ya. Di sini kalau aku lihat dengan hadirnya how can you mother yourself ini sendiri, yaitu menyayangi ya. Kita ngomong masalah menyayangi. Ini bisa untuk dia, ini bisa juga untuk kamu. Jadi seolah-olah kalau dari kartu ini lebih kayak kalau kamu benar-benar sayang terhadap seseorang, maka sayangi dengan tulus. Kalau enggak, ini bisa saja akan menjadi apa? Hubungan toksik. Nah, ini. Karena aku melihat dari awal ini kayak ada hubungan yang toksik juga gitu loh. Sampai-sampai di sini salah satu dari kamu, kalau bukan ini dia, ini bisa juga kamu. Energinya bisa terbolak-balik ya teman-teman. Ini salah satu dari kamu ini ada yang akhirnya apa? Karena toksik hubungan ini ingin nggak mau ya, mundur dulu deh, daripada nanti kita berantem terus, kita apalah terus. Lebih baik kita akhiri aja dulu gitu loh. Aku lagi nggak mau kayak diganggu. Karena bisa saja salah satu darinya ini kayak ada yang suka marah-marah, ada yang suka ngatur-ngatur, bisa juga ya. Nah, ini loh. Karena kalau kita masalah how can you mother yourself ini sendiri, yaitu selain gimana untuk bisa menyayangi diri sendiri, wah sakit sendiri ini kalau diterus-teruskan. Nah, ini juga ya, sakit-sakit sendiri ini kalau diteruskan ini.
orang tuaku aja nggak pernah kayak gini lah ini. Nah itu ya, nah ini belum udah seperti ini gimana ini ceritanya. Tapi sebetulnya dia masih sayang, seperti aku bilang, sebetulnya dia masih sayang, cuma dia nggak suka dengan keadaannya aja. Atau bahkan kamu ya, intinya salah satunya kalau aku lihat sebetulnya masih sayang aja yang mundur di sini. Nah ini loh, masih sayang aja gitu, cuma ya karena mungkin terlalu ini, jadi ya lebih baik. Nah tuh, nah ini loh. Kalau situasinya udah enak, kalau situasinya udah nyaman, ya jadi benar-benar dari teman-teman harus bisa membaca dari hasil readingan ini ya. Berarti intinya apa? Sebelumnya hubungan kalian ini adalah hubungan yang toxic relation, dimana sebetulnya hubungan kalian ini sebetulnya masih sayang. Ya, hubungan toxic dimana hubungan kalian ini masih hubungan ada perasaan satu sama lain, tapi karena memaksakan diri untuk terhubung akhirnya banyak toksiknya. Nah ini banyak toksiknya, sehingga satunya akhirnya kayak oke, I'm retreat gitu, aku mundur dulu ya gitu, aku ingin menyendiri dulu ya. Jadi kalau kamu punya seseorang yang tiba-tiba nggak bisa dihubungin ya, kalau memang ada kamu tuh lagi bersama seseorang yang tiba-tiba kamu diblokir, nah ini juga bisa jadi alasan karena dia nggak mau diganggu dulu. Ntar bawaannya emosional aja gitu loh ya, ntar bawaannya nggak enak aja terus. Nah tuh kan, di sini kalau aku lihat lebih ke arah bahwa dia ini ingin untuk dirinya, nggak sekarang. Dari kartu ini ya, kayaknya nggak sekarang. Kayaknya dia masih belum bisa untuk apa ya, intinya itu dengan hadiah wait, postpone, ada pause, berhenti dulu. Jadi kayak kalau kamu jadi kayak kalau kamu masih sayang sama dia ya, kemungkinan untuk bisa balikan bisa gitu loh, kemungkinan untuk balikan. Yang penting di sini aku melihat dia ini semuanya tenang dulu dari dirinya, dia ingin tenang dulu. Pasti ada masa lalu ini yang membuat dia kayak seperti ini ya. Bisa saja kamu juga maaf ya, bisa saja kamu juga kayak merasa bahwa apa yang kamu lakukan selama ini sama dia ini memang yang terbaik buat dia gitu loh. Tapi dia nggak merasakan seperti itu. Ya. Bisa saja di sini aku melihat ada terlalu obsesi. Jadi rasa sayang oke, tapi itu terlalu berlebihan terkadang itu. Nah ini loh. Jadi terlalu apa ya, mengandalkan ya. Entah itu, jadi ini ada yang bisa terbalik, katakanlah ini kamu ya, bukan aku menjelek-jelekan kalian, enggak ya. Soalnya kalau udah kena dua energi ini, aku harus benar-benar bijaksana. Bukan aku harus benar-benar bijaksana, tapi enggak juga ya. Tapi lebih ke arah bahwa aku harus di posisi di tengah. Ini hanya contohnya aja gitu ya. Jadi harus bisa berpikir positif ya teman-teman. Ini loh, karena aku bilang bahwa seumpama bahwa kamu yang obsesif, ini bisa saja dia ya. Katakanlah kamu yang obsesif sama dia. Ini bisa saja kalau kita ngomong masalah namanya the crumbling ini sendiri adalah dikit-dikit dia. Sakit, berharap dia ada. Sedih, berharap dia ada. Kalau ada masalah, berharap dia ada. Ya, berharap kalau kamu chat dia segera dibalas. Kalau nggak dibalas udah mikirnya yang aneh-aneh, itu bisa juga ya. Ingin tahu di mana dia, kabarnya kayak gimana, seperti apa, begini, berharap dia itu kayak, nah, segera membalas lah. Paham ya? Berharap banget dalam hubungan ini ada hubungan yang cukup intens. Sangat intens bahkan. Nah, ini yang membuat dia ini kayak sulit bergerak. Ini yang membuat dia ini kayak sulit untuk berkembang. Ini yang membuat dia sulit untuk melakukan banyak aktivitasnya. Nah ini. Padahal kalau kita masalahnya namanya how can you mother yourself, ini maksudnya apa? Kalau kita ngomong masalah yang namanya kasih sayang seorang ibu, ini bagi teman-teman ya yang
gimana sih perilaku seorang ibu terhadap anaknya. Ya. Nah, seorang ibu yang baik itu adalah mendidik, bukan memanjakan. Ingat ini baik-baik. Ya. Tidak semua keinginan anak itu kan harus diturutin. Memang ada yang diturutin, tapi ada sebagian yang kalau bisa jangan terlalu berlebihan. Nah, itu namanya memanjakan. Memang kita sebagai seorang ibu atau seorang ayah sekalipun terhadap anak ya ingin sih manjain, tapi kalau terlalu berlebihan itu membuat anak menjadi tidak mandiri. Nah, ini yang aku bilang. Mungkin ini juga kesannya mungkin awal-awal dia yang terlalu manjakan kamu sehingga kamunya akhirnya apa? Tidak bisa mandiri. Nah, akhirnya dikit-dikit dia. Mungkin dari awal dia yang kayak dikit-dikit buat kamu, ya udah ini buat kamu. Dulunya dia selalu ada buat kamu, dulunya dia begini buat kamu. Nah, semakin berjalannya waktu, dia yang sudah membentuk kamu seperti itu, akhirnya kewalahan sendiri. Nah, ini loh. Ya. Nih. Kewalahan sendiri. Sehingga terjadi beberapa yang namanya apa? Peralihan. Nah, peralihan dari dia ini yang membuat kamu ini banyak pertanyaan. Kok kamu nggak kayak dulu? Kok sekarang kok berubah? Ada apa? Nah, hal-hal semacam ini yang sering membuat hubungan kalian ini menjadi toxic relation ya teman-teman. Nih, makanya terus tiba-tiba karena banyak A, B, C, D-nya dalam hubungan kalian ini, tiba-tiba dia udah deh daripada kayak gini terus. Nah, ini. Ya. Jadi ini memang kayak entah itu siapa ya. Kalau memang dalam hubungan jangan terlalu dimanja. Saat kita memanjakan seseorang, akhirnya yang tadinya dia itu bisa mandiri sebelum sama, ya itu ya, yang tadinya mungkin kamu atau dia yang tadinya bisa mandiri kok, nah, sebelum sama kamu atau sebelum sama dia ini ya, bisa mandiri kok, sekarang kok tiba-tiba bisa begini. Ini karena dari awalnya, ya kita ngomong dari awalnya ini yang salah. Ini yang harus diperbaiki. Tapi di sini aku melihat kalau kalian berdua masih sama-sama masih sayang, ini bisa kembali. Tetapi kalau salah satunya udah move on, ini yang susah. Oke, jadi itu buat teman-teman untuk Libra aku akhiri. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian di luar sana. Oke, see you next time.